Halo, jumpa kembali. Nah, ini adalah kolam ikan nila saya. Bisa teman lihat. Dan di sini saya mengambil 2 kilo saja. Kenapa saya ambil 2 kilo atau saya panen 2 kilo di kolam ikan nila saya? Karena ada pesanan frozen food yang tentunya frozen food ikan nila. Nah, di sini di video kali ini saya ingin sedikit memberikan tutorial bagaimana cara saya membuat frozen food ini atau makanan beku ini, yang dimana berbahan dasar ikan nila. Jadi step by stepnya akan saya ulas di video kali ini. Dan sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya, alangkah baiknya subscribe channel ini ya teman, dengan cara subscribe, like bila kalian suka dengan video ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, ini adalah hasil panen di hari ini sebanyak 2 kilo. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit cara membuat frozen food atau makanan baku dari ikan nila. Dan tentunya kalau teman tidak mempunyai kolam ikan nila, kalian bisa membelinya di pasar. Nah, ini seperti ini. Dan kalau tentunya kalau membeli ikan di pasar itu agak lebih mudah ya teman, karena kita tidak perlu membersihkannya. Akan tetapi berbeda dengan halnya saya harus membersihkannya, ini membersihkan ikan nila. Jadi sebelum kita membuat frozen food, alangkah baiknya kita bersihkan semuanya, dari sisiknya, jeroannya, insangnya. Karena frozen food itu yang kita jaga adalah higienisnya dan juga kesegaran ikannya. Jadi percuma kalau ikan nila ini tidak kita bersihkan dari jeroannya ataupun darah, pada saat disembelih ada darahnya, itu tidak bisa menjamin kesegarannya. Karena ketika kita menyimpan di freezer, karena ini frozen food, makanan beku, ketika jeroannya tidak kita bersihkan, itu bisa menjadi atau mempercepat busuknya daging ikan. Karena walaupun dibekukan, tetap yang namanya pembusukan itu tetap ada. Jadi untuk menjaga kesegaran ikan itu, kita harus membersihkan semua bagian dari ikan, dari insangnya, sisiknya kalau perlu, dan jeroannya seperti ini. Jadi step pertama kita harus bersihkan ikan kita. Ini adalah ikan nila yang telah kita bersihkan ya teman. Nah, ini bisa teman lihat, ini jeroannya setelah saya ambil, insangnya juga saya telah ambil. Nah, ini, dan saya beri ini apa namanya ini ya, semacam sayatan di samping ikan, badan ikan. Nah, di sini adalah poin pentingnya seperti saya jelaskan di video di awal, bahwa kebersihan ini kita jaga tujuannya agar kita menjaga kepercayaan pelanggan kita, bahwa kita menjanjikan ikan kita ini segar, higienis, dan juga sehat. Dengan seperti di awal-awal proses pembuatannya ini, kita pastikan tidak ada jeroan yang tersisa, insangnya bersih semua seperti ini, bisa teman lihat. Nah, ini. Dan langkah berikutnya kita berikan garam. Tujuannya garam ini agar ikan ini tidak bau amis seperti ini. Kita lumuri ikan kita ini dengan garam, karena sudah bukan rahasia lagi kalau garam bisa menghilangkan bau amis ikan.
kita aduk. Nah ini seperti ini, lalu akan kita diamkan selama 5-10 menit. Tujuannya agar garam ini bisa meresap ke seluruh badan ikan. Nah, sambil kita menunggu, nah di sini kita bisa mempersiapkan mesin vakumnya. Nah, bisa teman lihat, ini mesin vakumnya ini murah meriah. Nah, bisa teman lihat, dan plastik vakumnya, tentunya plastik vakum. Nah, ini. Jadi nanti kita akan tunggu 5 menit sampai 10 menit untuk kita packing ke dalam plastiknya. Nah, setelah kiranya 5 atau sampai 10 menit kita rendam dengan atau kita lamuri dengan garam. Nah, di sini kita akan packing ke dalam plastik. Nah, sini. Nah, di sini poin pentingnya pada saat kita mempacking sebelum kita vakum, kita harus menjaga kepercayaan customer juga atau pelanggan kita. Kalau dalam kemasannya kita menjanjikan 500 gram, kita pastikan timbangannya pas ya teman. Nah, seperti ini. Teman lihat. Ini sebelum saya vakum, saya timbang dulu untuk menjaga kepercayaan customer terhadap kita atau pelanggan terhadap kita. Karena seperti yang umum kita ketahui, pelanggan adalah raja. Nah, ini 500 kilo. Maksudnya 500 gram. Kalau teman paham dengan berapa jumlah dalam satu kemasan itu tidak masalah. Tapi untuk menjaga kepercayaan pelanggan kita, yaitu itu adalah hal yang penting yang harus kita jaga. Nah, oke, langsung kita akan vakum seperti ini. Di sini vakumnya, kalau teman lihat ada kancing. Nah, ini kita pastikan ini masuk ke dalam kancingnya. Nah, ini sebagai posisi. Nah, setelah kiranya pas dengan posisi settingan di mesinnya, kita tutup. Ada pengancinya, kita kaitkan ini sebelahnya lagi, sebelah kiri. Kita start. Kita tunggu sampai indikatornya bisa teman lihat sudah mulai press. Nah, ini hasilnya. Teman lihat sini sudah kena seal atau kena segel dan udaranya tidak ada. Nah, ini seperti ini hasilnya, bisa teman lihat. Dan frozen food ini kalau tidak ada udara yang masuk atau sealnya ini bagus, penguncinya ini bagus, itu bisa bertahan 6 bulan. Ini keunggulan dari frozen food. Nah, ini dengan catatan kita harus taruh di freezer. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian paham dengan video ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu, bye.